Kita solid, kita bertahan, mempertahankan pelayanan kita. Kalau aku naik kereta api sendiri ke Bandung, tapi itu aku ngerasa lama karena aku itu modal nekat, soalnya aku nggak ada kota waktu itu. Jadi aku ke situ benar-benar nggak bisa ngehubungin siapapun, karena aku benar-benar nggak ada kota. Tapi untungnya tuh ada kakak-kakak gitu yang mau bantuin aku, karena aku mau ketemu teman aku udah lama banget gak ketemu kan. Terus habis itu aku untung dia mau cateringin aku buat aku telepon teman aku. Jadi Camera speed. Sound production, take one. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa untuk berdiskusi bersama di dalam kegiatan Constant Connection. Nah, pada saat ini kembali bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ini spesial di mana biasanya kami ada berempat, di sini sekarang kami ada berlima. Di sini ada Samuel. Shalom teman-teman. Kemudian ada Mario. Shalom teman-teman. Ada Nai. Shalom teman-teman. Dan juga yang terakhir Nathanael. Oke. Baik teman-teman, pada saat ini diskusi kita bagus nih. Judul temanya adalah pergi jauh. Ini adalah tema pelajaran konstun kita selama 1 triwulan. Dan pelajaran kita ini bersumber di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 18. Nah, itu kan judulnya adalah pergi jauh kan. Nah, di sini saya mau tanya nih. Kalian pernah pergi jauh kemana sih? Dan kira-kira ngapain? Kalau aku sih pergi jauh, pernah sendiri tuh aku ke Surabaya sih. Aku main ke rumah saudaraku. Nah, sendiri naik kereta, pulang pergi juga sendiri. Nah, sendirian. Kan lagi masa liburan, aku bosen di rumah. Ke Solo juga udah sering, gabut lah aku ke Surabaya naik kereta. Ya, main sama saudara-saudaraku, sama teman-temanku yang di Surabaya. Itu yang paling jauh ya? Iya paling jauh. Di Surabaya ya? Terus campingnya sampai ini Sumber Lawang. Oh, sampai Semarang ya? Iya. Terus berapa hari itu Tan? Seminggu. Seminggu. Lumayan ya. Jadi liburan digunakan untuk pergi. Iya. Kalau yang lain? Kalau aku biasanya itu kalau lagi bosan di rumah gitu perginya jauh tuh bisa Jogja naik motor gitu. Paling jauh? Ya Jogja paling. Karena sana kan banyak tempat yang bagus ya buat refreshing otak. Yang pas lagi jenuh-jenuhnya. Mungkin masih Jogja jauh. Masih ke Jogja ya? Itu paling jauh ya? Ya. Semarang Jogja ya? 40 kilo. Bisa 50. Iya. Bisa. Kalau Naik sama Mario? Kalau aku paling jauh itu ke Bogor lah. Tapi orang tua Bareng orang tua? Iya, tapi banyak main di sana sih. Aku cuma main di villa aja udah. Wah, anak villa ya? Bogor ya. Guys, itu pila aku guys. Itu pila aku. Nah, puncak. Gak tau diajak itu sama teman. Iya, waktu itu ya. Kalau Naik? Kalau aku naik kereta api sendiri ke Bandung, tapi itu aku ngerasa lama karena aku itu modal nekat, soalnya aku nggak ada kota waktu itu. Jadi aku ke situ benar-benar nggak bisa ngehubungin siapapun, karena aku benar-benar nggak ada kota. Tapi untungnya tuh ada kakak-kakak gitu yang mau bantuin aku, karena aku mau ketemu teman aku udah lama banget gak ketemu kan. Terus habis itu untung dia mau cateringin aku buat aku telepon teman aku. Jadi Senggol dong. jauh-jauh ya kalian ya. Kalau saya paling jauh Kalimantan. Karena Dinas. layanan. Jadi harus ke sana. Itu paling jauh itu. Sendirian. Dan pelosok juga.
Enggak, kami ada tim. Oh, Jadi kami pelayanan. Kami ditempatkan satu daerah ke tempat yang lain. Nah, kalau seandainya nih kalian dikasih kesempatan mau pergi jauh, ya kan? Kira-kira pengen kemana dan mau ngapain di situ? Samuel, kalau aku mungkin Bali sih. ke Bali. Bali, karena situ kan tempatnya terkenal banyak turisnya karena wisatanya yang heboh lah, alam-alamnya indah. Mungkin situ cocok buat refreshing otak, juga refreshing buat badan kita kan, olahraga di sana kan enak harusnya kan, karena alamnya masih terjaga. Kira-kira kamu mau menginjil nggak di sana? Mungkin mau sih, karena di sana kan saudara-saudara kita yang Kristen Advent itu mungkin belum sebanyak di daerah lain. Mungkin di sana kita bisa mengajarkan yang lain juga tentang Kristen Advent itu. Iya. Jadi menginjil itu tidak hanya sekedar menyampaikan tentang Yesus, tapi kita berbuat baik sehingga orang lain akhirnya kenal siapa Tuhan kita. Nah, itu menginjil. Kalau Mario, Aku kalau pergi jauh saya pengen ke Kanada. Cuma Kanada, bos. cuma bukan di pusat kotanya, aku maunya di daerah British Columbia. Ada mau apa ya kira-kira? Jadi aku suka banget di sana karena alamnya masih asri, pegunungannya masih fresh. Jadi kalau semisal pagi-pagi itu kan Mancing. nggak kayak di kota-kota besar, ada polusi. Kalau di sana masih bersih. Gitu ya. Jadi refreshing ya di situ. Naik Bukan motor kan refreshing. di situ dia. Hah? Naik motor kan sama aja polusi juga. Kalau naik, Kalau aku pengen ke luar negeri sih. Aku Kemana itu? pengen banget ke Amerika karena pertama di situ pemandangannya bagus banget. Pokoknya kultur yang di sana tuh bagus. Terus aku pengen ke Disneyland. Gak tahu itu kayaknya dari kecil sih aku pengen ke sana. Terus aku juga di sana pengen melayani juga karena di situ juga ada pastinya ada gereja juga yang buat kalau bisa dibilang tuh kayak ada orang Indonesianya juga di situ. Jadi aku kalaupun aku kayak ketemu sama orang yang mungkin dia logatnya bahasa Inggris, jadi aku bisa ngajarin mereka dikit-dikit bahasa Indonesia. oh gitu ya. Jadi pelayanannya memberikan pelajaran mengenai bahasa Indonesia. Itu ya. Tapi ngomong Inggrisnya susah. Ya, oke. Kan namanya juga keinginan. Belajar. Support. Kalau Nathan kemana? Aku nggak pengen pergi kemana-mana. Aku happy di sini. Oh gitu ya. Jadi nggak. Cinta kalau- mama. Kalau dikasih kesempatan mau pergi jauh nggak mau ya? Yo kan nanti takdir bisa berkata lain dong. Salah tiga ya. Dilihat waktu lu. Kamu jangan bocor dong di sini dong. Oke lah. Kalau gitu pelajaran kita ini menarik teman-teman. Jadi berbicara mengenai Rasul Paulus, di mana namanya waktu itu belum Paulus. Saulus. Ya, namanya adalah Saulus dan dia ini memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah untuk menjadi laskarnya Tuhan. Karena pada saat itu muncul orang Kristen. Ya, orang Kristen makin banyak dan orang Kristen ini sepertinya ajarannya berbeda dengan ajaran Yahudi. Nah, sehingga dia mencoba untuk pergi memerangi mereka. Tetapi ceritanya apa? Setelah itu, Ya dibutakan oleh Tuhan. iya, dia diberikan Pancaran cahaya dari langit. Iya, mendapat pancaran dari Tuhan dan Tuhan izinkan dia untuk tidak melihat sementara 3 hari. sampai 3 hari dan setelah itu dia akhirnya kembali terbuka matanya ketika dia berjumpa dengan Ananias. ya Ananias. Nah, pertanyaannya ini sekarang, Ya. kira-kira di antara kalian kira-kira mau jawab, kira-kira kenapa Tuhan izinkan Saulus ini harus buta? Kenapa nggak lumpuh? Kalau mungkin kenapa Tuhan mengizinkan Saulus buta ya, pertama cara Tuhan untuk menjangkau orang beda-beda. Tiap orang pasti pernah dijangkau oleh Tuhan, caranya beda-beda. Ada yang kena musibah, ada yang kalau anak sekolah nilainya jeblok, kalau di masyarakat kita dikucilkan gitu, sama teman-teman kita dijauhin. Nah, itu pasti ada cara yang Tuhan gunakan untuk menjangkau kita. Nah, cara yang Tuhan gunakan untuk menjangkau Paulus yaitu dengan dibutakan tadi. Jadi dia buta 3 hari itu kan nanti kesembuhan dari Tuhan. Jadi benar-benar
cara Tuhan menjangkau Paulus adalah dengan dibutakan, sehingga harapannya tuh ya hanya kepada Tuhan, mau harap siapa lagi, kan buta. Teman-temannya cuma bisa menuntun. Iya, benar. Jadi cara Tuhan untuk membuat orang kembali bertobat itu beda-beda ya. Di antara kita pun mungkin beda-beda ya cara Tuhan menegur ya. Mungkin itu cara Tuhan menegur Saulus ya. Nah, lalu kira-kira peran Ananias apa, teman-teman? Kalau peran Ananias itu mungkin menurutku itu sebagai perantara Tuhan ingin memberi suatu pelajaran kepada Paulus ini melalui Ananias juga, karena dia kan disembuhkan matanya itu. Nah, kalau mau tambahkan apa tadi? Kalau itu dia kayaknya sebagai perantara antara Ananias dengan Tuhan. Kan sebelum itu kan Ananias diberitahu sama Tuhan dulu kan kalau dia tuh harus menyembuhkan si Saulus ini. Padahal Ananias ini tuh orangnya tuh takut ya kan, sampai dia lari dari Saulus itu kan. Jadi sempat ya dia berargumen ya sama Tuhan ya. Loh, ini kan Saulus si pembunuh itu. Yakin mau disembuhin? Iya, yakin mau disembuhin Tuhan gitu ya. Tapi karena Tuhan katakan pergi, dia Ya pergilah nurut. pergi. Iya. Jadi sebetulnya pelajaran kita ini judulnya aja itu tadi, pergi. Mau nggak kamu pergi? Mau nggak kamu mengikuti perintah Tuhan? Intinya di situ. Jadi kalau kita mau pergi kayak gitu, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita lakukan ya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi peran Ananias di situ ya sebagai wakil Tuhan untuk menyembuhkan Saulus ya. Dan itu kalau kalian baca, mereka itu saling mendapatkan ilham. Iya. Paulus dikasih tahu Tuhan, kamu harus datang ke rumah Yudas, nanti kamu ketemu sama Ananias. Yang Ananias juga dapat penglihatan dari Tuhan, kamu harus ke Rumahnya Yudas untuk menyembuhkan Paulus. Iya. Jadi artinya apa? Artinya cara Tuhan untuk menolong, cara Tuhan untuk membuat manusia kembali ke jalannya ya. Ini konsep keselamatan. Iya. Konsep keselamatan Tuhan itu pasti terlibat. Jadi bagaimanapun Tuhan itu akan terlibat dalam apa? Dalam jangkauan keselamatan itu. Sama seperti di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus. Dia menjangkau secara langsung. Itu konsep di mana kita bisa selamat. Jadi sama seperti itu. Lalu akhirnya Saulus itu kan bertobat. Dia kembali akhirnya menjadi alatnya Tuhan. Yang tadinya dia menjadi seorang pembunuh, sekarang dia jadi pewarta berita, penginjil. Dan Saulus ini senang sekali dengan budaya daripada Romawi. Budaya Romawi pada saat itu ada gladiator, kemudian ada maraton lari. Jadi Paulus itu suka dalam hal apa? Olahraga, betul. Nah, kira-kira nih, kalau seandainya kalian jadi Paulus modern, kira-kira olahraga kesukaan kalian, kegemaran kalian apa? Dan kira-kira konsep ke arah menginjilnya apa di olahraga itu? Aku lebih suka itu yang mungkin seperti Saulus ini, lari, mungkin running, maraton itu kata kita. Itu tuh sukanya konsepnya itu karena setiap lari kita kan pasti nggak cuma jalan doang, pasti kadang kita jatuh. Nah di jatuh itu kita harus pilih, kita mau bangkit atau berhenti. Kalau mau bangkit, ya kita harus bangkit untuk mencapai tujuan kita yang pada garis akhir. Mungkin itu konsepnya juga sama kita. Kalau kita menginjil itu di tempat yang belum ramai orang yang kita jangkau, mungkin kita harus bangkit dari situ untuk menjangkau banyak orang. Kalau kita udah menginjil, mereka nggak tertarik, mungkin kita putus asa, kita berhenti, kita pergi. Tapi dari situ kita harus bangkit, tekad kita harus kuat untuk menjangkau banyak orang di situ supaya mereka semua itu mengenal Tuhan. Oke, jadi meskipun jatuh tetap pergi ya. Nah, ini mantap. Kalau Mario, Aku
basket. Suka basket ya? Anak basket banget. Anak basket banget. Lalu Basket itu kayak kita kan pasti kalau main basket landing sama orang kan nggak tahu siapa orangnya. Jadi kalau misalnya musuh ada body contact atau apa yang entah sengaja maupun tidak sengaja kan pasti kita nggak bakal membalas kan. Pasti kalau gini aja mudahnya, kalau kita ambil langkah mau memasukkan poin ke ring tapi kita nggak sengaja nih nabrak orangnya, terus orangnya marah atau yang melawan, jadi kita kan nggak mungkin melawan balik dong. Jadi kita akhirnya minta maaf atau menolong untuk balik. Jadi kalau menurutku persamaannya sama konsep sama New Zealand itu yaitu, jadi kita kan nggak kenal sama orang yang kita temui, jadi kita hadapi aja apapun yang terjadi. Mungkin nggak sengaja melukai tadi kan nggak sengaja. gitu. Jadi artinya tetap humble. Tetap humble. Ya, tetap humble ya. Jadi meskipun entah sebetulnya nggak sengaja juga ya kan, karena nggak sengaja jadi seperti itu. Kalau ada teman-teman kita di sekitar kita yang mungkin kelihatannya slack sama kita, berarti kita harus Mendekati. nolong malah ya kan, gitu. Oke, kalau Nay, Aku nggak suka olahraga. kalau seandainya masa nggak ada satupun olahraga? Ya kalau gitu aku paling kalau iseng-iseng ya, aku suka main skipping sih. Itu kayak Lompat tali. Iya, Oke. aku suka itu. Ya sebenarnya Ya itu kan kalau gini kan harus lompat. Jadi Iya. kalau ada masalah, Lompat. Padahal masalahnya kita yang bikin sendiri, kita yang ayo. Yang bikin masalahnya kita. enggak. Sebetulnya saya mengerti skipping itu tadi. Itu semakin kita lama, maka akan semakin capek. ya. Terkadang pelayanan itu semakin lama akan membuat kita juga capek. Tapi apakah kita mau tetap bertahan atau tidak? Nah, semakin kita bisa, berarti kita bisa kuat. Nah, itu mungkin ya. Ya. Kalau Nathan, Kalau aku sih, aku suka banget sepak bola. Main, nonton semua suka. Yang berbuat sama sepak bola. Kenapa menurutku aku suka sepak bola banget? Karena satu, ya menurutku itu seru. 90 menit, 2 tim, 11 pemain lah 11 pemain saling mengegolkan satu sama lain kan. Nah, apa hubungannya dengan pelayanan? Nah, kita dalam pelayanan, kita melayani pasti dalam tim. Kita butuh tim untuk melayani. Kita berkoordinasi. Rasul-rasul Tuhan aja juga dalam tim kan itu melayaninya, melantik diakon dan lain-lain. Nah, kita juga dalam satu tim itu harus mampu bekerja sama untuk mencetak gol, mencapai tujuan kita. Nah, di satu sisi juga kita harus bisa bertahan melawan orang-orang yang nggak suka sama kita, lawannya. Nah, kan 11 lawan 11 sama, berarti kita juga menghadapi lawan, menghadapi musuh. Nah, kita dilatih untuk sebagai satu tim, kita solid, kita bertahan, mempertahankan pelayanan kita, kepercayaan kita melawan musuh yang di sekitar kita. Mungkin juga kita mainnya di kandang lawan. Kalau di stadion kan ada tanding kandang dan tandang. Nah, ketika kita main tandang itulah gimana mental kita dilatih. Apakah kita sebagai satu tim bisa solid, bertahan dan tetap mencapai tujuan kita, atau kita malah keok gitu kan. chaos. Kalah ya. Kalah dari ini. Tetap fokus sampai Fokus. peluit terakhir. Gitu ya. Oke, jadi banyak hal yang kita dapatkan tadi dari pelajaran ini, bahwa olahraga pun itu juga salah satu alatnya Tuhan untuk supaya kita fokus, tetap bertahan, terus menjaga tadi namanya? Menjaga supaya Ketekunan. Iya, konsisten, tekun. Nah, itu di dalam penginjilan pun harus lakukan itu. Berkoordinasi dengan tim, ya kan? Itu luar biasa. Nah, pelajaran kita di sini juga sama ketika Paulus ini mendapatkan berkat Tuhan, dia bertobat. Di sana ada satu hal yang ingin Paulus sampaikan ketika dia sudah menjadi alatnya Tuhan. Ingat ya, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini mungkin ada ayat hafalan, ya kan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku Nasihatkan kamu, ya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan
di hadapan Allah. Iya, nah itu adalah ibadah kita yang sejati. Iya. Dan juga kita jangan seperti serupa dengan Dunia ini. Nah ini itu adalah nasihat juga tuh untuk kita. Rasul Paulus bisa menuliskan itu kepada kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Iya. Akan ada waktu di mana kita akan ikut arus dunia, tetapi kita tetap harus mengikuti arusnya Tuhan. Ya, sekalipun itu sulit, percayalah Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong. Sama seperti iya, sebelum Saulus itu orang-orang Kristen pertama. Sekalipun dia apa? Dikejar-kejar, iya, dikejar-kejar, diancam, tetap aja masih ada ya caranya Tuhan. Nah itu dia, pasti itu. Kalian jika memegang kebenaran, mengutamakan kebenaran, sekalipun itu susah sekalipun, Tuhan akan bantu. Amin. Tuhan tidak akan lupa kepada kita. Tuhan akan tolong kita. Oke lah, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Naim pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Bapak. Di sini kami telah berdiskusi suka sahabat, kiranya Engkau memberkati kami agar kami selalu dalam segala hal apapun yang kami hadapi, kami masih mengingat-Mu dan kami masih mau mengabarkan penginjilan tentang nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, mengampunikan segala dosa kami, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami setiap berdoa dan syukur. Amin. Amin. Baik teman-teman, inilah pelajaran kita, diskusi kita di dalam pelajaran yang ke-7. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye.